Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah SWT karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT sehingga kita dapat kembali hadir dalam pembelajaran di ruang virtual ini, itu dengan materi yang kita akan pelajari yaitu modul 1.6 pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Ini 2 jam pelajaran ya kawan-kawan. Untuk materi ini, coba saya screen. Untuk materi ini kita berbicara mengenai modul ajar khusus untuk kita yang olahraga. Kawan-kawan, mudah-mudahan hari ini semuanya sehat semua dan tetap dalam lindungan Allah SWT. Baik, sebelum kita mulai, kita akan kembali sepakati terlebih dahulu untuk kegiatan ini. Yang ini udah biasa ini. Saya harap nanti ini tidak ada perubahan. Jadi sehingga pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Hari ini yang masih banyak atau yang belum hadirnya. Mudah-mudahan nanti dalam perjalanan nanti yang lain masuk. Kak Dwi pakai 2 ya. Kak Dwi, Kak Deliza. Kak Suci, Kak Deliza, Kak Damadani. Baik, kakak semua. Kalau untuk ini sepakat ya, nggak ada perubahan ya. Untuk kesepakatan kita bersama. Sepakat, Kak. Oke. Kak Dwi, cewek Kak. Baik, untuk tujuan kita hari ini adalah capaian modul kita. Diharapkan kita mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai dengan standar kurikulum Merdeka. Capaian khususnya dari modul ini, kita mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Kita mampu menyusun RPP ataupun modul yang istilahnya yang untuk kurikulum Merdeka. Di sekolah kakak-kakak sekalian, semuanya sudah kurikulum Merdeka kan? Tidak ada lagi yang ke-13 ya. Baik. Peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan desain backward design. Ini kemarin modul sebelumnya udah kita bahas nih, backward design ini. Ya kakak-kakak kalian ya. Kemudian ada yang nelpon pula nih. Ini langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Siapa yang masih ingat kakak-kakak sekalian? Ada 3 kemarin langkah yang desain dengan backward design ini. Siapa yang masih ingat? Apa saja? Yang 3 itu. Yang pertama, ada yang masih ingat? Ada 3 kalau salah langkah-langkahnya itu. Identifikasi Kak. Identifikasi. Yang kedua, merancang asesmen. Yang ketiga, merencanakan kegiatan pembelajaran. Merencanakan kegiatan pembelajaran. Oke, terima kasih Kak Teguh. Oke.
Kemudian analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan background design. Kita bahas ini dulu. Pengembangan pembelajaran PJOK. Yang pertama itu tadi kategori sampaikan perencanaan pembelajaran PJOK. Elaborasi. Masih ingat nggak, Kak? Elaborasi ini, Kak? Elaborasi ini harapannya peserta dapat mengelaborasikan. Yang pertama itu langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran itu ada 7 kalau saya tidak salah. Siapa yang masih ingat, Kak? Langkah-langkah pembelajaran ada 7. Siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Baik, kakak sekalian. Elaborasi isi itu adalah harapannya kita sebagai guru olahraga memahami proses pengajaran yang umumnya melibatkan 3 pengambilan keputusan, yakni pra pembelajaran, kemudian pembelajarannya, kemudian pasca pembelajaran atau pasca pengambilan keputusan. Ada 3. Kemudian di dalam elaborasi itu ada langkah-langkah perencanaan pembelajaran. Langkah-langkah itu kalau saya nggak salah itu ada 7. Yang masih ingat? Yang pertamanya itu adalah menetapkan tujuan pembelajaran. Masih ingat nggak? Ini langkah-langkah di dalam kita membuat RPP itu. Yang pertama adalah menetapkan tujuan pembelajaran. Ada masih ingat ini? Langkah-langkah itu, Kak. Coba dalam RPP kategori itu, masuk nggak ini? Ada nggak tercantum dalam RPP kategori itu? Yang pertama langkah-langkahnya, kemudian rumusan tujuan pembelajaran, kemudian pendekatan asesmen pembelajaran, kemudian pendekatan pembelajaran. Ini masuk nggak di dalam RPP kategori yang kategori buat? Masih ngambang kan? Ya, karena masih bingung kan? Kak Endo, masuk Endo? Langkah-langkahnya itu adalah yang pertama menetapkan tujuan pembelajaran, kemudian menentukan asesmen pembelajaran, merancang konten pembelajaran, kemudian memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitas dan sumber daya lainnya, kemudian menyusun langkah-langkah pembelajaran, dan menyusun rencana keselamatan. Ada 7 langkah-langkah dalam perencanaan pembelajaran PJOK.
Ini yang harus kita cantumkan di dalam RPP kita. Kemudian setelah langkah-langkahnya, barulah dia akan ada perumusan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu dapat dirumuskan dalam berbagai format, dan pada level kekhususannya, area pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka, kita sebagai guru tidak dituntut untuk terlalu detail dalam merumuskannya. Tujuan pembelajaran setidaknya mencakup kompetensi dan ruang lingkup materi yang diajarkan. Kemudian, kawan-kawan, Bapak Ibu, dapat menggunakan rumus ABCD dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Apa itu rumus ABCD? Ada yang masih ingat nggak? Modul 1.4 misalnya. Ada yang masih ingat nggak? Rumus ABCD itu. A itu apa, B itu apa, C itu apa, D itu apa? Kak Dwi ingat nggak, Kak Dwi? Masih ingat nggak? Apa, Kak? Masih ingat nggak rumus ABCD itu? Ingat, A itu Kak. apa? Ingat, A itu audience, B behavior, C kondisional, D Iya benar tadi kan. degree. D itu degree. Ini juga harus tercantum di dalam kita pembuatan RPP ya sekalian. Ya. Contohnya, ini misalnya saya coba berikan soal ke kakak sekalian. Ini nanti bisa ditulis di kolom chatnya. Saya berikan soal, boleh dicatat soalnya. Peserta didik mampu berpindah tempat. Soalnya peserta didik mampu berpindah tempat di dalam lapangan yang ukurannya 10 kali 20 meter. Menggunakan setidaknya 3 cara yang berbeda tanpa menyentuh temannya yang lain. Kemudian coba yang mana yang bisa disebut dengan yang ABCD tadi. Di sini ada behaviornya mana, apakah ada situ ada behaviornya, kondisionalnya, conditionnya, atau degree-nya, atau yang mana? Dari soal yang tadi itu. Peserta didik audience. Peserta didik mampu berpindah tempat di dalam lapangan 10 kali 20 meter. Menggunakan kaki, menggunakan setidaknya 3 cara yang berbeda, tanpa menyentuh temannya yang lain. Yang soal ini kira-kira yang behavior itu yang mana? Atau audiens itu ada nggak di situ? Ada, Kak, peserta didik. Audiensnya peserta didik. Behaviornya ada nggak di situ? Ada, Kak. Kak, bagus tulis aja lagi, Kak. Ditulis nggak? Tar. Satu, dua, tiga. Kita buat 3 kelompok ya. Kita buat 3 kelompok. Tar. Oke, Kak.
sebelum saya bagikan kelompoknya, coba dulu ditulis soalnya. Ya Kak ya. Soalnya ditulis, nanti masing-masing kelompok nanti memaparkan hasil diskusinya masing-masing. Soal pertama, tulis Kak ya. Yang pertama itu, peserta didik mampu berpindah tempat di dalam lapangan 10 kali 20 meter. Menggunakan kaki, menggunakan setidaknya 3 cara yang berbeda, tanpa menyentuh teman yang lain. Itu soal pertama. Kemudian soal yang kedua, Panjang kali Kak. Kami nyatat dulu Kak. catat dulu. Apabila peserta didik mampu Berpindah tempat di dalam lapangan 10 kali 20 meter. Menggunakan kaki, menggunakan setidaknya 3 cara yang berbeda tanpa menyentuh teman yang lain. menggunakan kaki, Menggunakan setidaknya 3 cara 3 cara yang berbeda yang berbeda tanpa menyentuh temannya yang lain. udah Kak. Kemudian soal yang kedua, ini soal yang pertama ini untuk kelompok 1, soal yang kedua ini untuk kelompok 2, tapi tulis saja semua ya, karena nanti belum tahu kelompoknya yang mana-mana. Peserta didik mampu berganti posisi. Peserta didik mampu berganti posisi sesuai dengan posisi bola dalam permainan basket. Menggunakan zona pertahanan 2-1-2. Peserta didik mampu berganti posisi sesuai dengan posisi bola dalam permainan basket menggunakan zona 2-1-2. Kemudian yang ketiga, ini untuk kelompok 3. Yang ketiga, udah Kak? Yang ketiga, Ya Kak. peserta didik mampu bekerja sama. Dalam tim. Ketika bermain futsal 2 kali 10 menit. Oke Kak? 3. Oke Kak. Kak, ulang yang ketiga, Kak. 3. Yang ketiga soalnya, peserta didik mampu bekerja sama dalam tim ketika bermain futsal 2 kali 10 menit. Coba kawan-kawan, kakak sekalian, yang mana yang rumus ABC tadi yang termuat di dalam soal-soal tersebut. Di mana behavior-nya, condition-nya di mana, degree-nya gimana, itu coba dicantumkan nanti. Oke. Kak Deliza, kasihan ini. Kok bisa sendiri Kak Deliza ya? Oke. Silakan.
masuk ke ruangannya masing-masing. Kak Ramadhani mana nih? Kak Lucy sendiri tuh. Kak Ramadhani, Halo Kak, masuk ke ruang apanya Kak Ramadhani? terkait Ramadhani tadi ke kamar mandi ya. ya, Kak Ramadhani satu kelompok sama Kak Lucy tuh. Ya,
Oke, selamat datang kembali. Iya, Kak. Sudah, Kak? Ada yang belum kembali nih ya? Tadi ada kayu lendo. Mana hilang yang kayu lendo nih? Kak Teguh belum masuk nih. Sudah semua masuk, Kak? Silakan. Mana begini Kak Teguh udah ada. Kak Ramani udah. Tadi ada kayu lendo. Mana hilang ya? Tadi dicatat ya, Kak? Jawabannya dicatat nggak? Iya, Kak. Catat di apa di Word? Iya, di Word, Kak. Oke. Siapa yang mau duluan nih? Kak, yang nomor 1 tadi, yang kelompok 1 tanpa menyentuh apa, Kak? Tanpa menyentuh. Kata-kata tanpa menyentuh ya, tanpa menyentuh lantai. Tanpa menyentuh teman. Oh ya, gue makasih. Ya, tanpa menyentuh teman yang lain gitu. Oke, silakan. Kelompok 1 duluan. Silakan ya, kelompok 1. Bisa di share screen, Kak. Bisa, Kak? Coba, Kak. Bisa, Kak? Ya, coba ya. Ya, coba ya, Kak. Coba, Kak. Silakan. Ci apa nih, Ci? Apa Oke. tuh? Nah, gitu ya. Ya udah. Gini, Oke, Kak. silakan, Kak. Ya, Ya, silakan. jadi peserta didiknya audiens. Ya. Kemudian mampu berpindah tempatnya behavior. Di dalam lapangan 10x20 menggunakan 3 cara yang Itu berbeda termasuk? kondisi. Tanpa menyentuh teman digirinya, Kak. Terus keren, Kak. Keren. Dapat tidak paham nih, Kak. Iya, Kak. Ada sangkaan nggak, Kak Teguh? Duta panggil Ci tadi. Indah. Siap Kak, udah mantap. Nah, mantap. Oke, berarti nggak ada sangkaan ya? Siap Kak, tidak. Oh, ini nih. Berarti tidak paham. Oke, Oke. terima kasih kelompok 1. Iya, ini stopnya presentation ya. Stop ya. Kelompok 2, silakan. Iya kak, mesti kak. Tapi nggak buat di Word. Nggak apa-apa ya kak ya, disebut aja ya. Boleh, Kak, coba, Kak. Dari tujuan pembelajaran, peserta didik mampu berganti posisi sesuai dengan posisi bola dalam permainan basket menggunakan zona pertahanan 2-1-2. Untuk audiensnya itu peserta didik, kalau behavior mampu berganti posisi. Berganti posisi behaviornya, oke. Iya. Kalau untuk yang conditionnya itu menggunakan zona pertahanan 2-1-2, Kak. Iya, oke. Kalau untuk degree dia nggak ada, Kak. Degree nggak ada. Nggak ada. Karena nggak Kalau ada berganti, ditentukan. kalau berganti posisi itu? Berganti posisi tapi itu behavior, Kak. Oh, behavior. Oke. Kak Teguh ada tanggapan, Kak Teguh? Ada Kak. Yang Sikit. lain? Silakan. Coba, silakan. Tadi kan Suka nih Kak Teguh nih.
Peserta didik mampu berganti posisi sesuai dengan posisi bola dalam permainan basket menggunakan zona pertahanan 2-1-2. Audiensnya sudah jelas itu peserta didik, Kak. Peserta didik. Oke. Untuk behaviornya yaitu berganti posisi. Ya. Sedangkan kondisional itu di dalam permainan bola basket dengan menggunakan zona 2-1-2, sedangkan degree-nya yaitu berganti posisi sesuai dengan posisi bola berada. Oke, terima kasih Kak Teguh. Keren. Itu Kak tambahnya Kak, hanya sedikit tambahannya. Oh, jadi degree sama behavior itu sama, Kak? Beda, Kak. Beda sedikit. Beda. Hampir sama. Apa itu degree itu Kak Teguh? Siap, Kak. Degree itu apa? Degree itu seberapa baik perilaku itu dilakukan, Kak? Seberapa baik? Kriteria yang harus dicapai. Iya, seberapa baik atau perilaku itu dilakukan. Kriteria yang harus dicapai, Kak. Kriteria yang harus dicapai. Kriteria yang harus Kalau dicapai. Kalau behavior? Perilaku yang diharapkan. Behavior apa? Perilaku yang diharapkan. Kalau ini kriteria yang harus capai. Kalau yang behaviornya adalah perilaku yang diharapkan. Hampir sama dia. Jadi yang di soal tadi itu, di situ ada mampu berganti posisi. Berganti posisi itu kemudian untuk degree-nya berganti posisi sesuai dengan posisi bola. Kalau yang behavior-nya adalah berganti posisi. Kalau yang degree-nya berganti posisi dengan posisi bola. Berarti ada lagi alat yang membantunya. Oh. Ada lagi benda atau alat yang membantu untuk degree itu. Oke. Berarti Kak Teguh keren nih Kak Teguh nih. Ada lagi? Oke, lanjut yang kelompok 3, Kak Teguh. Atau Kak Deliza? Siap, Kak. Soalnya tadi yaitu peserta didik mampu bekerja sama dalam tim ketika bermain futsal 2 kali 10 menit. Untuk audiensnya yaitu para peserta didik, sedangkan behaviornya perilaku yang diharapkan yaitu dapat bekerja sama dengan baik. Kondisionalnya yaitu di dalam lapangan futsal, dan degree-nya kriterianya harus dapat bermain selama 2 kali 10 menit. Oh, keren. Ada ini ya, ada sanggahan dari yang lain? Pas? Pas, Kak. Kita masih mengenai elaborasi isi. Kemudian itu rumusannya. Pendekatan asesmen pembelajaran. Pendekatan asesmen pembelajaran PJOK itu merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran PJOK itu sendiri. Asesmen dilakukan untuk mencari bukti ataupun dasar pertimbangan kita untuk ketercapaian tujuan dari pembelajaran tersebut. Sehingga diperlukan pendekatan asesmen yang tepat untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Ada yang harus kita ketahui tentang pendekatan asesmen ini, ada yang disebut dengan asesmen untuk pembelajaran, yaitu pendekatan asesmen ini merupakan salah satu pendekatan yang banyak digunakan guru-guru olahraga
yaitu asesmen untuk pembelajaran merupakan pendekatan asesmen dengan melibatkan guru dalam mengumpulkan dan menggunakan informasi tentang apa yang peserta didik telah ketahui dan mampu peserta didik lakukan di saat kita mengajarkan pembelajaran PJOK. Informasi tersebut digunakan untuk mempengaruhi keputusan pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas kita untuk selanjutnya. Jadi pendekatan ini membantu kita sebagai guru memahami lebih baik tentang seberapa efektif strategi pengajaran yang kita pilih, yang kita lakukan untuk siswa kita. Dan penyesuaian apa saja yang dapat dilakukan dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian ada juga asesmen sebagai pembelajaran. Kalau yang tadi asesmen untuk pembelajaran. Kalau yang keduanya adalah asesmen sebagai pembelajaran. Asesmen sebagai pembelajaran adalah pendekatan asesmen dengan peserta didik kita yang terlibat secara aktif di dalam mengevaluasi dan memantau kemajuan mereka itu sendiri sebagai bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Peserta didik kita tidak hanya menjadi objek penilaian oleh kita sebagai guru, tapi juga berperan sebagai subjek yang aktif di dalam mengembangkan pemahaman mereka sendiri. Dalam konteks PJOK, keterlibatan peserta didik sebagai berikut. Yang pertama, penetapan tujuan pribadi. Kemudian, refleksi diri. Kemudian, penilaian teman sebaya. Kemudian konteksnya adalah berbentuk portofolio. Itu juga portofolio pembelajaran. Peserta didik mengumpulkan dan menyimpan contoh-contoh pekerjaan atau prestasi mereka dalam bentuk portofolio. Portofolio ini mencerminkan kemajuan daripada siswa kita. Baik itu prestasi dia di luar sekolah kita maupun di dalam sekolah kita. Dimasukkan dalam bentuk portofolio. Yang ketiga adalah asesmen hasil pembelajaran. Asesmen hasil pembelajaran ini merupakan evaluasi yang dilakukan untuk mengukur pencapaian peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan informasi kepada peserta didik kita ataupun juga orang tua dan sekolah tentang tingkat pemahaman dan pencapaian akhir daripada peserta didik kita dalam penguasaan pembelajaran PJOK. Makanya dibutuhkan dengan asesmen hasil pembelajaran. Baik, kakak saya sekalian, kita kembali ke elaborasi isi. Kemudian pendekatan pembelajaran. Peserta mengunggah atau RPP atau modul yang dimiliki yang baru sesuai dengan LMS. Jadi kawan-kawan, kakak sekalian, yang sudah mengunggah, sudah ada ya mengunggah modulnya ya, Kak Teguh? Kalau saya belum, Kak. Siapa yang sudah mengunggah modul, Kak? Oke, coba kita bahas modul yang sudah ada. Ada kan menjaga modul, Kak?
Ada Kak, cuma belum diupload. Oke, nggak apa-apa. Tapi di Word ada ya? Coba. Kak Lucy. Halo Kak Lucy.
Oke. Kak Deliza, udah Lucy siap yang untuk jawab, Kak. siapa? Lucy. Kak Lucy yang tampilkan. Oke. Ya, dia ke toilet bentar, Kak.
Oke. Kalau Sida udah masuk, Udah Kak. oke, kelompok 2 dulu, kelompok Kak Lucy sama Kak Deliza dulu, coba dulu. Biar nanti Mana yang masukkannya Kak? biar nanti Kak Teguh nanti yang menelaahnya. Oh baik. Ini yang salah-salah jemputnya Kak. Silakan. Di mana masukkannya Kak? Ini ada yang di bawah itu yang ada tanda panah itu loh, Kak. Panah ke atas itu. Iya, panah ke atas itu. Klik. Oke. Tadi yang tadi dibuka dulu, kemudian baru panah diklik, Iya. kemudian ambil jendela, Kak. Coba, Kak. Oh jendela. Terus Kak? Muncul nggak di situ yang tadi yang Kak buka tadi? RPP-nya itu. Oh belum ada lu sih. Nggak muncul Kak. Coba buka itu dulu, Kak. Mungkin lewat Chromebook nggak bisa, Kak. Iya lu sih pakai Chromebook Kak. Coba Chromebook ya. Sama Kak, pakai Chromebook juga Kak. Kami jatah sekolah Kak. Jangan gitu, Kak Teguh. Nah, itu bisa tuh. Ah ini. Nah, itu. Coba ke atasnya lagi. Ke atasnya lagi. Kayak mana caranya? Kayak mana naikkannya Kak? Kak kembali ke lembaran apa, Kak? Word, Kak, itu. Oh ini. Jangan marah-marah. Kak Lucy marah-marah sama fasilitator. Nggak ada lah marah-marah emang gini loh dia. Oke. Udah Kak? Nah, Memang keren Kak Lucy Kak. Tadi awak tanya udah siap belum lah? Udah siap rupanya Kak. Ih, ini kan modul loh. Modul udah selesai. Kak Lucy modul udah upload dia nggak salah. Iya, udah upload kalau modul. Jadi geser-gesernya dari jendela yang itu, Kak. Dari Yang sini. tadi, yang tadi. Kan Nggak bisa kecil. Gede. Ih, nggak bisa dipencet. ya. Nah, Kak. Apa nih, Kak? Yang mau Coba diapa? di ke bawah, Kak. Di mana di mana yang bagian tujuan pembelajarannya, mana yang bagian asesmen pembelajarannya, dan yang mana bagian aktivitas pembelajarannya. Ini tujuan pembelajaran. Coba dibaca kayak mana, Kak? Melalui pembelajaran resiprokal, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan memahami kombinasi pola gerak dasar lokomotor seperti jalan, lari, lompat, sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki, serta mengembangkan nilai-nilai karakter profil Pancasila pada elemen gotong royong dan mandiri dengan meregulasi dan menginternalisasi nilai-nilai gerak seperti kolaborasi, kepedulian, berbagi, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, dan meregulasi diri, serta dapat menerapkan pola perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kemudian mana yang merupakan asesmen pembelajarannya? Ada kegiatan intinya, kegiatan inti. Ada ini kegiatan inti, Kak. Terus Ini kegiatan pendahuluan. Ini kegiatan inti. Dibaca juga, Kak? lanjut aja, Kak. Dari kegiatan pendahuluan. Nggak usah dibaca, Kak. Lebih apa aja. Oh, Lanjut aja Kak. Lanjut aja. Ini asesmen. Asesmennya, penilaiannya.
Ya, ini penilaian sikap, Kak. Oke. Nggak mau, macet. Ini penilaian, masih penilaian sikap. Ini penilaian kinerja atau keterampilan, Kak. Aktivitasnya mana, Kak? Nggak ada dulu bikin, Kak. Nggak ada Bu aktivitasnya. Aktivitasnya nggak harus buat. Cuman Kegiatan langsung inti, kegiatan intinya mana? dari kegiatan inti dalam bentuk Coba lihat. kalimat aja, Kak. Nggak ada gambar-gambar lu masukkan. Apanya apanya? Di atas. Ini pendahuluan. Terus atas komponen inti ACB ya. Iya, Kak. Akomodasi gerak dasar lokomotor. Iya. Dalam bentuk apa, Kak? Apa, Kak? Dalam bentuk apa nih? Kegiatannya? Aktivitasnya? Praktek fisik. Iya, geraknya dalam bentuk apa, Bu? Misalnya berlari gitu ya, Kak? Ya, bentuk-bentuk geraknya seperti apa? Makanya harusnya ada dalam itu dicantumkan adalah aktivitas pembelajarannya, gambarnya. Jadi ketika nanti kita tidak ada di sekolah, teman yang mengganti kita dia bisa melakukan, walaupun dia bukan orang guru olahraga. Oh. Tenggulnya di tujuannya ada dibilang sih, Kak, kayak seperti berjalan, berlari, melompat. Cuma mungkin nggak ada gambar. Iya, nggak harus masukin gambar karena nanti banyak kali, Kak, capek bikinnya. Coba naik lagi, Kak. Ke atas. Oke, turun. Komponen inti, cabang pelajaran. Menghaluskan keterampilan gerak. Kak Teguh, ini untuk kelas berapa nih? Kak apa? Kelas Kelas 3, Kak. Kelas 3, Kak. Kelas 3 ya? Kak Teguh kelas berapa? 4, Kak. 4, 5. Kelas tinggi ya? Dari Kak Teguh atau kelompok Kak Teguh ada ini ya? Ada saran enggak atau kritikan dengan RPP nih atau modulnya? Kebetulan kami belum upload, Kak. Segan pula kami untuk mengkritik, Kak. Menurut sepengetahuan dengan Kak Teguh? Ya, seperti Kakak bilang tadi, mungkin gambarnya kurang. Terus asesmennya bisa jadi penilaiannya dalam bentuk apa. Kalau penilaiannya ada ya, Kak ya? Ada, Kak. Ini penilaian sikap. Ini penilaian kinerja. Nih. Oke. Pakai skor dia, Kak. Oke, skor. Iya, ada rentang skornya. Oke. Berarti nanti videonya ini ya, Kak ya? Ini nggak tahu lu sih, Kak. Lu sih asal biar selesai modulnya aja sesuai waktunya. Itu pun terlambat. Dia udah siap ya, cuma tinggal video ya itu, Kak. Oke, terima kasih nih Kak Lucy. Ini bisa juga jadi referensi untuk kawan-kawan yang lain. Hanya saja lagi aktivitas pembelajarannya harus cantum juga, sehingga nanti kawan-kawan kita ketika kita tidak ada di sekolah digantikan oleh orang lain, mereka bisa mengajar, mereka bisa mengisi, membantu kita. Tapi walaupun Kak, dia bukan keluarga ya. Yang modul yang Lucy print untuk perangkat pembelajaran nggak yang ini? Yang mana? Ada lagi dia, bukan yang ini, yang ada gambar yang banyak dia berlembar-lembar. Kenapa nggak yang Kak Lucy ajarkan di sekolah itu yang Kak Lucy upload gitu, yang Kak Lucy aplikasikan?
Sorry telat masuk Kak, lagi. Iya Kak, lanjut. Karena ini Kak, apa namanya? Karena Lucy mau bikin di Canva kan Kak. Jadi susah kalau di sini nggak ada Word-nya di Chromebook, harus masuk pakai Google Dokumen, Lucy nggak bisa. Sip. Oke, keren Kak. Keren, usahanya keren, mantap. Silakan kelompok Kak Teguh. Kita lihat pula yang punya kelompok Kak Teguh. Kayak mana cara keluarnya nih Kak? Nah, klik lagi Kak, keluar Kak. Klik lagi yang tadi panah. Nah, kemudian batalkan. Oh, udah. Kelompok Teguna ada Kak? Belum ada. Upload itu belum lagi Kak. Kak Teguh, jangan Kak Teguh. Belum ada lagi Kak. Siapa yang punya yang RPP-nya yang mau tampilkan kelompok Kak Teguh? RPP nggak ada Kak. Belum ada. Belum ada satu pun. Belum. Kak Suci belum juga karena ya misinformasi juga Kak. Oke, siap. Seperti buat RPP sama video itu kami baru tahu juga Kak. Baik, kita lanjut ya. Kakak sekalian. Kita lanjut. Itu tadi saat akan mengajar siswa kita, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merancangkan pembelajaran. Yang pertama tujuan pembelajaran tadi yang disampaikan oleh Kak, berarti udah masuk, kemudian asesmennya sudah masuk, aktivitasnya di dalam intinya sebetulnya sudah ada, cuman bentuk gerakannya itu yang belum terbayangkan. Kalaulah orang bukan guru olahraga nanti yang masuk, mereka tidak akan bisa gitu. Karena mereka belum terbayang seperti apa gerakannya. Baik, Kak sekalian. Kemudian mengenai tahapan backward design ini, kemarin di modul sebelumnya kita sudah bahas juga, yaitu backward design ini modelnya mundur atau gimana mereka? Belakang mundur atau belakang maju deh Kak? Ini Kak Teguh, pedomannya nanti untuk membuat RPP. Siap Kak. Tujuan pembelajaran, ini contohnya, fase B, tujuan pembelajaran itu apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran. Itu tuh isinya. Kemudian tujuan pembelajaran itu yang jelas dan spesifik. Jangan mengambang. Kemudian perlu menetapkan kriteria atau indikator tercapaian tujuan pembelajaran. Elemennya, ini yang contoh ini, terampil bergerak, capaian pembelajarannya, peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Tujuannya itu peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Ini asesmen pembelajarannya, asesmennya. Ini yang tadi yang kita minta. Ada gambarnya, ada bentuknya. Boleh upload ulang Kak? Boleh, nggak apa. Bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran?
Kemudian ini aktivitas pembelajarannya. Ya. Boleh, Kak. Nggak apa-apa. Nanti kita ulang nilainya, Kak. Aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan yang Bapak Ibu tempat bertugas. Oke, ini backward design itu desain mundur mulai dengan tujuan pembelajaran, mengembangkan asesmen pembelajaran, dan merencanakan kegiatan pembelajaran. Dia berbentuk segitiga tapi mengerucut ke bawah. Langkah-langkah lain yang perlu diperhatikan sebelum kita membahas 3 langkah di awal adalah langkah yakni memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya lainnya, menyusun langkah pembelajaran, kemudian menyusun rencana keselamatan. Kenapa desain mundur atau backward design itu? Satu, memulai dari tujuan akhir, dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Yang kedua, backward design menjadi penterjemah kita sebagai guru olahraga dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik kita. Kemudian analisis. Saya coba buka analisis. Nah, ini Bapak Ibu. Pertanyaan refleksi. Bapak Ibu dapat menjawab pertanyaan pemandu atau refleksi melalui Jamboard. Sekarang kita coba buat di kolom chat aja. Apa yang pertama pertanyaannya, apa yang Bapak Ibu harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Bapak Ibu susun? Yang kita harapkan itu apa? Silakan tulis di kolom chat ya. Nanti kolom chatnya, kita screenshot. Kemudian bagaimana cara Bapak Ibu mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Cara mengetahui ketika siswa kita sudah berhasil di dalam mencapai pembelajaran yang kita ajarkan. Kemudian yang ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, jika tidak, mengapa. Kemudian yang berikutnya, apa yang Bapak Ibu maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Jawaban ini silakan Bapak Ibu buat tulis di kolom chat. Silakan tulis namanya. Kalau kita buat di dalam Jamboard nanti banyak yang belum bisa membuka Jamboard. Jadi jawabannya tidak bisa kita ambil. Jadi silakan Bapak Ibu buat pertanyaan ini, jawaban ini di kolom chatnya masing-masing, di kolom chat yang ada. Silakan buat di kolom chatnya. Nanti kolom chat ini yang akan kita screenshot. Silakan tulis. Masing-masing ya. Ini masing-masing yang kita rasakan di sekolah kita masing-masing, yang kita ajarkan di sekolah kita masing-masing.
Silakan, 5 menit waktunya. Yang kurang paham boleh ditanyakan. Silakan ditulis di kolom chat jawaban sesuai dengan yang kita lakukan sehari-hari di sekolah kita masing-masing. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Bapak Ibu kakak lakukan, yang sudah kakak susun dalam modulnya. Harapannya apa gitu? Silakan. Kemudian bagaimana cara kakak-kakak sekalian mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Yang ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang kakak-kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus daripada peserta didik kita? Kalau iya, jelaskan. Kalau tidak, mengapa? Terakhir, apa yang Bapak Ibu atau kakak-kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Silakan tulis di kolom chatnya. Sudah? Sudah ada yang siap? Sudah, Kak Suci? Belum, Kak. Ya, silakan. Apa yang Bapak Ibu harapkan, kakak harapkan? Nah, sudah ada yang masuk, Kak Suci sudah masuk, Kak Dwi sudah masuk. Oke. Suciana yang kedua, mereka dapat satu. Ini.
Teguh tumben hari ini apa? Diam-diam. Oke. Kata guru kan lagi di rumah kayaknya. Oke, Kak Deliza, Kak Suci. Kak Suci, Suciana. Kak Suci, Kak. boleh berbagi ke Kak Suci? Silakan. Apa yang Bapak Ibu harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Bapak Ibu susun? Iya, Kak. Silakan berbagi ke Kak Suci. Apa yang Bapak Ibu harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Bapak Ibu susun? Ya. Saya harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran adalah tercapainya tujuan pembelajaran yang kita rancang. Ya. Cara siswa dapat melakukan tujuan pembelajaran itu dengan baik. Oke. Kemudian bagaimana caranya untuk mengetahui keberhasilan itu? Untuk mengetahui mereka telah berhasil atau tidaknya adalah dengan mereka dapat mempraktikkan dan melakukan tujuan pembelajaran itu dengan baik dan maksimal. Gitu. Oke. Kemudian, apakah perencanaan pembelajaran yang kita susun itu sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan atau minat dan kebutuhan khusus daripada peserta didik kita? Kalau menurut Kakak apa? Kalau menurut saya ya Kak, karena ada peserta didik yang semuanya tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Ada yang misalnya siswa itu takut dengan bola voli, jadi dimodifikasi. Ya. Terus tentu perlakuannya juga berbeda. Ada yang berkebutuhan khusus, ada yang sudah mahir, ada yang tidak pandai sama sekali. Tidak sama. Berarti intinya pembelajaran itu sudah dirancang, sudah disusun sesuai dengan kebutuhan daripada siswa kita. Ya, Kak. Sesuai dengan tingkat daripada perkembangan dan minat daripada siswa kita. Oke, keren Kak. Apa yang kakak rasakan, maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran itu jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Apa yang kakak inginkan itu? Yang diinginkan itu adalah keaktifan siswa. Terus siswa. Terus harapannya itu ya. Iya, ketercapaian tujuan pembelajaran yang kita rancang untuk peserta didik, dan juga tidak lupa memperhatikan karakter peserta didik dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita susun. Oke, sudah. Terima kasih Kak. Kak Ferry boleh berbagi Kak Ferry? Ya Kak. Boleh berbagi?
Lagi makan. Di rumah nih. Iya, baru pulang. Makanya baru telat. pulang. Apa nih itu? Kak Teguh lah, Kak Teguh. Jawaban kamu udah ada di situ. Ya Pak, Kak Teguh, silakan. yang pertama yaitu apa yang saya harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran yang telah saya susun. Yang pasti saya harapkan yang pertama aktif dalam proses pembelajaran, rajin dalam mengerjakan tugas, dan disiplin tepat waktu dalam tugas yang diberikan oleh guru, serta dapat menghormati guru dan menghormati antar teman sejawatnya, Kak. Harapannya, Kak. Ya, harapannya. Oke, Terus bagaimana caranya bagaimana cara mengetahuinya? mengetahui? Yaitu dari proses pembelajaran dan perubahan perilaku peserta didik yang ke arah lebih baik. Oke. Itu perilaku ini nanti materi yang kita ajarkan itu apakah mengenai praktek pembelajaran mengenai olahraga atau dengan tingkah laku siswa? Kalau dari Teguh sih dari tingkah laku, Kak. Dari tingkah lakunya. Kemudian Kak Teguh berharap enggak kalau siswa itu misalnya materinya mengenai lompat jauh misalnya. Iya, Kak. Kira-kira berharap enggak siswa itu bisa mencapai target yang sudah Kak Teguh rancang gitu? Pastinya berharap, cuma tidak memaksakan dari peserta didik juga, Kak. Oke, siap. Intinya dari proses itu anak itu mau untuk melakukannya, karena di sekolah ini kan kita bukan untuk prestasi lebih tepatnya. Oke, siap. Berarti intinya siswa mau melakukan, kemudian aktif dalam kegiatan tersebut, itu sudah merupakan pencapaian yang Kak Teguh. Oke. Lanjut Kak Teguh. Terus apakah perencanaan yang saya buat itu sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan dari peserta didik? Kalau yang saya lakukan, iya, karena sebelum itu pasti pendidik itu harus melihat dulu rencana apa yang dibuatnya, terus melakukan identifikasi atau analisis terhadap minat belajar dari peserta didik. Oke, keren. Yang terakhir, apa yang saya harapkan maknai ketika menyusun perencanaan, ya untuk jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan, yang pertama yaitu fokus pada tujuannya. Tujuan dalam menyusun perencanaan pembelajaran PJOK ini untuk apa? Lalu yang kedua, pembelajaran yang bermakna. Ya, oke. Dan yang terakhir, evaluasi yang lebih tepat. Misalnya kalau ada yang kurang, dievaluasi dengan cara yang tepat. Baik, terima kasih Kak Teguh. Keren. Baik kakak sekalian. Kita lanjut. Ini tadi harusnya kita buat di Figma Jamur, tapi kita buat di kolom chat. Ini, apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang Bapak Ibu diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran? Merancang pembelajaran itu atau modul ajar yang kita buat itu, apakah diawali dengan mengidentifikasi dulu atau bagaimana? Iya, Kak. Ya, berarti kita akan mengidentifikasi. Oke, sip. Ini yang tadi yang sudah kita bahas. Merumus ini. Oke, ini sudah kita lakukan. Setiap kelompok melakukan presentasi dan RPP modul ajar, setiap kelompok diberikan waktu 5 menit. Ini sudah kita lakukan. Oke, Pak Ibu akan bekerja ini sudah kita lakukan. Pada akhir sesi hari ini, peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran dengan backward design.
Kemudian kawan-kawan, kakak sekalian, apa itu backward design? Backward design adalah istilah yang sekarang ini lagi populer dalam dunia pendidikan. Backward design merupakan sebuah pendekatan dalam perancangan kurikulum, mata pelajaran, dan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Tujuan daripada backward design ini adalah memfasilitasi pembelajaran para siswa secara aktif. Metode ini lebih mengutamakan hasil belajar yang ingin dicapai siswa ketimbang banyaknya materi yang harus dipelajari. Ingat nih kawan-kawan, kakak sekalian, hasil belajar yang ingin dicapai siswa itu ketimbang daripada banyaknya materi yang harus dipelajari. Ini tujuannya. Kemudian, backward design ini metode yang digunakan untuk mengajar, untuk merancang pengalaman belajar siswa dengan fokus pencapaian tujuan pembelajaran tertentu. Dasar rancangannya adalah keyakinan bahwa sebelum memulai sesuatu itu adalah seseorang itu harus menentukan tujuan akhirnya terlebih dahulu. Makanya backward design ini berlaku mundur deh. Kemudian kakak sekalian, dasar rancangannya adalah keyakinan bahwa sebelum memulai sesuatu itu, seseorang harus menentukan tujuan akhir terlebih dahulu. Metode backward design ini membantu kita sebagai guru untuk merancang urutan materi pembelajaran, tugas, proyek, presentasi, dan penilaian. Dengan begitu, siswa benar-benar mempelajari materi yang mendukung tujuan akademiknya. Inilah sesi kita pada hari ini. Baik, kakak-kakak sekalian. Mudah-mudahan dengan kita belajar menyusun rancangan pembelajaran dengan bentuk backward design ini, mudah-mudahan apa yang kita capai sesuai dengan harapan kita tentunya. Baik, udah lumayan juga nih. Silakan sebagai penutup boleh disimpulkan atau boleh diberikan penguatan lagi. Silakan. Langsung ditutup, doa. Silakan. Siapa nih yang apa? Kak Yolanda tadi mana? Kak Yolanda pakai akun ini nih. Eni Astuti ya? Kak Riki? Ada? Lanjut Kak, belum bisa menyimpulkan karena nggak bisa ikut dari awal lagi kan. Oke. Kak Lucy lah, Kak Lucy. Boleh dibuka kameranya? Oke, nggak apa-apa, Kak Riki. Aman. Silakan Kak Lucy atau Kak Dwi lah. Kak Dani bisa tuh. Silakan Kak Dwi. Oh, Kak Ramadhani udah ada ya? Kak Ramadhani. Hai Kak Ramadhani. Kak Ramadhani. Kak Teguh, silakan Kak Teguh. Ya, siap, Kak. Tutup Kak Teguh. Baiklah, Sesi ini. terima kasih kepada fasilitator dan kakak-kakak yang lain.
sesi dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang perencanaan pembelajaran PJOK yang mana terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu langkah-langkahnya, ada beberapa. Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran, menentukan asesmen pembelajaran, merancang konten pembelajaran, memperhatikan diferensiasi, serta mengembangkan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya lainnya. Yang kedua yaitu tentang perumusan tujuan pembelajaran, yaitu disingkat menjadi rumus ABCD, yaitu ada audience, ada behavior, kondisional, dan degree. Selanjutnya seperti yang disampaikan sama Fasda tadi, bahwasanya ada namanya pendekatan asesmen pembelajaran PJOK. Yang pertama yaitu asesmen untuk pembelajaran, yang kedua asesmen sebagai pembelajaran, dan yang ketiga asesmen hasil dari pembelajaran. Mungkin dari saya hanya itu rangkuman yang dapat saya sampaikan kepada kakak-kakak yang lain dan fasilitator. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita tutup sesi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Teguh, kakak yang lain. Saya stop dulu bentar.